So watch me bring. Hai, halo, salam damai dan sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Yusepin Octavio Randari. Saya mahasiswi dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Anak Usia Dini semester 3 dengan nomor induk mahasiswa 18620500032 di Universitas Pancasakti Bekasi, Kampus D. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai konsep dasar bimbingan dan konseling, di mana saya buat bertujuan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester 3 dalam mata kuliah bimbingan dan konseling dengan dosen pengampu Ibu Insinyur Rita Anggraeni MPD. Untuk konsep dasar bimbingan konseling, kita akan membahas mengenai definisi atau pengertian bimbingan konseling, tujuan bimbingan dan konseling, manfaat bimbingan dan konseling, dan fungsi bimbingan konseling. Pengertian bimbingan dan konseling. Menurut Rohman Nata Wijaya mengartikan bimbingan sebagai suatu proses pemberian bantuan kepada individu yang dilakukan secara berkesinambungan, supaya individu tersebut dapat memahami dirinya dan dapat bertindak secara wajar sesuai dengan tuntutan dan keadaan lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat, dan kehidupan pada umumnya. Pengertian konseling secara etimologis. Istilah konseling berasal dari bahasa Latin, yaitu consilium, yang berarti dengan atau bersama, yang dirangkai dengan menerima atau memahami. Sedangkan dalam bahasa Anglo-Saxon, istilah konseling berasal dari shalom yang berarti menyerahkan atau menyampaikan. Dengan melihat uraian tentang bimbingan dan konseling di atas, maka dapat dirumuskan tentang pengertian bimbingan dan konseling atau BK, yaitu serangkaian kegiatan berupa bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli pada konseling dengan cara tatap muka, baik secara individu atau beberapa orang dengan memberikan pengetahuan tambahan untuk mengatasi permasalahan dialami oleh konseling dengan cara terus-menerus dan sistematis. Tujuan bimbingan dan konseling. Di antaranya, yaitu pertama memiliki pemahaman diri atau kemampuan minat dan kepribadian yang terkait dengan pekerjaan. 2. Memiliki pengetahuan mengenai dunia kerja dan gosip, karir yang menunjang kematangan kompetensi karir. Kemudian yang ketiga, memiliki perilaku positif terhadap dunia kerja dalam arti mau bekerja dalam bidang pekerjaan apapun tanpa merasa rendah diri asal bermakna bagi dirinya dan sesuai dengan norma agama. Kemudian, memahami relevansi kompetensi berguru atau kemampuan menguasai pelajaran dengan persyaratan keahlian atau keterampilan bidang pekerjaan yang menjadi keinginan karirnya di masa depan. Selanjutnya, memiliki kemampuan untuk membentuk identitas karir dengan cara mengenali ciri-ciri pekerjaan, kemampuan atau persyaratan yang dituntut, lingkungan sosial psikologis pekerjaan, prospek kerja, dan kesejahteraan kerja. Kemudian memiliki kemampuan merencanakan masa depan, yaitu merencanakan kehidupan secara rasional untuk meroleh peran-peran yang sesuai dengan minat, kemampuan, dan kondisi kehidupan sosial ekonomi. Selanjutnya dapat membantu pola-pola karir, yaitu kecenderungan arah karir. Apabila seorang konseling bercita-cita menjadi seorang guru, maka ia senantiasa harus mengarahkan dirinya kepada kegiatan-kegiatan yang relevan dengan karir guru tersebut. Kemudian terakhir, mengenalkan keterampilan atau kemampuan dan minat, keberhasilan atau kenyamanan dengan suatu karir amat dipengaruhi oleh kemampuan dan minat yang dimiliki. Fungsi bimbingan dan konseling. Di antaranya yang pertama yaitu fungsi pemahaman, yaitu fungsi bimbingan dan konseling membantu konseli biar mempunyai pemahaman terhadap dirinya atau potensinya dan lingkungannya atau pendidikan, pekerjaan, dan norma agama. Berdasarkan pemahaman ini, konseli diperlukan bisa menyebarkan potensi dirinya secara optimal dan menyesuaikan dirinya dengan di lingkungan secara dinamis dan konstruktif. Kemudian fungsi yang kedua yaitu fungsi preventif, yaitu fungsi yang berkaitan dengan upaya konselor untuk senantiasa mengantisipasi aneka macam problem yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegahnya, supaya tidak dialami oleh konseli. Melalui fungsi ini, konselor memperlihatkan bimbingan kepada konseli wacana cara menghindarkan diri dari perbuatan atau kegiatan yang membahayakan dirinya. Selanjutnya ada fungsi pengembangan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang sifatnya lebih proaktif dari fungsi-fungsi lainnya. Konselor senantiasa berupaya untuk membantu lingkungan berguru yang kondusif, yang memfasilitasi perkembangan konseli.
Konselor dan personal sekolah atau madrasah lainnya secara sinergis sebagai teamwork, berkolaborasi, merencanakan dan melaksanakan kegiatan bimbingan secara sistematis dan berkesinambungan dalam upaya membantu konseli mencapai tugas-tugas perkembangannya. Teknis bimbingan yang sanggup dipakai di sini ialah pelayanan informasi, tutorial, diskusi, kelompok, atau curhat pendapat, atau brainstorming, homeroom, dan karya wisata. Selanjutnya ada fungsi penyembuhan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang bersifat kuratif. Kemudian ada fungsi adaptif. Selanjutnya ada fungsi penyesuaian, fungsi perbaikan, fungsi fasilitas, fungsi pemeliharaan, dan fungsi penyeluruhan. Adapun manfaat bimbingan dan konseling yaitu diantaranya. Yang pertama, bimbingan dan konseling akan membuat diri kita merasa lebih baik, merasa lebih bahagia, tenang, dan nyaman. Alasannya ialah bimbingan dan konseling tersebut membantu kita untuk mendapatkan setiap sisi yang ada di dalam diri kita. Selanjutnya, bimbingan dan konseling juga membantu menurunkan bahkan menghilangkan tingkat stres dan depresi yang kita alami. Alasannya ialah kita dibantu untuk mencari sumber stres tersebut, serta dibantu pula mencari cara penyelesaian terbaik dari permasalahan yang belum terselesaikan itu. Selanjutnya, bimbingan konseling membantu kita untuk sanggup memahami dan mendapatkan diri sendiri dan orang lain sehingga akan meningkatkan kekerabatan yang efektif dengan orang lain serta sanggup berdamai dengan diri sendiri. Selanjutnya, perkembangan personal akan meningkat secara positif, alasannya ialah adanya bimbingan konseling. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.